Hi Skrulls, welcome to Breakdown Channel Universe. Series The Falcon and the Winter Soldier baru aja nih ngenalin kita dengan sosok karakter baru yang rumornya bakal jadi penerus dari Sam Wilson sebagai Falcon, yaitu Joaquin Torres. So buat kalian yang penasaran sama karakter yang satu ini, di BC Origins kali ini kita bakal ngasih kamu nih cerita lengkap dari karakter Joaquin Torres. Dan gak usah lama-lama lagi, bareng gue Dika, ini dia sejarah dan asal-usul Joaquin Torres. Check it out. Chapter 1, Comic Origin. Bila melihat referensi komiknya, cerita Joaquin Torres sendiri dimulai saat dia datang ke Amerika secara ilegal bersama ibu dan juga neneknya sejak umurnya masih 6 tahun dan akhirnya tinggal di Arizona, Amerika. Nah, selagi dia hidup di Amerika, Joaquin sendiri bekerja sebagai salah satu volunteer di sebuah tempat penampungan yang memberikan makanan, air, dan juga obat-obatan bagi para imigran gelap supaya mereka tidak kelaparan dan mati saat sampai ke tempat tujuan mereka. Di mana dalam perjalanannya saat dia sedang mengantarkan air ke tempat penampungan, Joaquin sendiri kemudian diculik oleh kelompok Son of the Serpent dan dikirim ke sebuah lab di New York tempat seorang ilmuwan jahat dari perusahaan power broker bernama Dr. Carmelus beroperasi untuk menciptakan para superhuman. Berikutnya, nenek Joaquin yaitu Mariana yang menyadari hilangnya Joaquin kemudian meminta bantuan pada Sam Wilson yang pada saat itu sudah menjadi Captain America yang baru untuk mencari keberadaan dari Joaquin. Sam pun kemudian berhasil menemukan Joaquin di lab Carmelus, di mana dalam prosesnya Carmelus yang sudah bertransformasi menjadi monster symbiote kemudian mengalahkan Sam dan akhirnya menjadikan Sam salah satu objek eksperimennya dengan mengubah Sam menjadi serigala. Sedangkan untuk Joaquin, dia sendiri kemudian diubah oleh Dr. Carmelus menjadi manusia hybrid burung dengan menggunakan DNA dari burung milik Sam Wilson yaitu Redwing. Singkat cerita, setelah Sam berhasil mengalahkan Dr. Carmelus, Sam sendiri kemudian menyelamatkan Joaquin dari lab power broker dan merawat Joaquin di rumah sakit dengan dijaga oleh Misty Knight dan juga Dennis Dunphy. Selagi Sam meneruskan investigasinya kepada Dr. Carmelus dan juga kelompok Son of the Serpent. Sampai akhirnya hal ini kemudian membuat Sam berkonflik dengan tim pembunuh Serpent Solution dan juga pemimpin mereka yang bernama Viper, di mana saat Sam hampir dikalahkan oleh Serpent Solution, Joaquin yang memiliki ikatan telepati dengan Sam karena DNA Redwing miliknya kemudian datang membantu Sam untuk melawan Serpent Solution, di mana kemudian Viper dan juga kelompok Serpent Solutionnya lalu berhasil dikalahkan oleh mereka berdua yang mendapatkan bantuan dari para superhero lainnya seperti Diamondback, Misty Knight, dan juga Demolition Man. Dan setelah kejadian itu, Joaquin sendiri kemudian memutuskan untuk menjadi sidekick dari Captain America Sam sebagai sosok Falcon yang baru, meneruskan jejak dari Sam Wilson sampai akhirnya saat Hydra menguasai seluruh dunia di storyline Secret Empire, Joaquin sendiri kemudian bergabung dengan kelompok underground yang dibentuk oleh Hawkeye untuk melawan rezim Hydra di seluruh dunia. Chapter 2, MCU Storyline. Nah, dalam versi live actionnya di universe MCU, Joaquin Torres sendiri diceritakan sebagai letnan di Angkatan Udara Amerika Serikat yang bertugas sebagai perwira intelijen yang di episode 1 series The Falcon and the Winter Soldier membantu Sam Wilson dalam misinya untuk menyelamatkan Captain Vasan yang diculik oleh kelompok LAF di Tunisia yang dipimpin oleh George Patrick. Selain itu, di episode 1 series The Falcon and the Winter Soldier, Joaquin Torres juga diceritakan sebagai pihak intelijen Amerika yang berusaha menyelidiki kelompok teroris Flag Smasher yang kemudian mengarahkan Joaquin ke salah satu aksi dari kelompok Flag Smasher ini yang merampok sebuah bank di Swiss. Sampai akhirnya Joaquin sendiri kemudian dibuat babak belur oleh salah satu anggota dari Flag Smasher bernama Dovich, di mana dalam prosesnya Joaquin kemudian merekam semua aksi dari Dovich di area perampokan dan memberitahunya kepada Sam untuk diselidiki lebih lanjut. Chapter 3, Kekuatan. Sebagai seorang superhero di komiknya, Joaquin Torres tentunya memiliki kekuatan supernya tersendiri yang selalu digunakan oleh Joaquin dalam setiap aksinya melawan penjahat, seperti
super strength, super agility, kemampuan terbang dengan sayap yang ada di tangannya, regenerative healing factor yang membuat Joaquin bisa bertahan dari luka parah dan meregenerasi seluruh anggota tubuhnya. Chapter 4, Sekutu dan Musuh. Nah, kalau kita merefer ke komiknya, Joaquin sendiri diketahui berteman dengan berbagai macam karakter dan superhero yang jadi sekutu dari Joaquin saat melawan para penjahat, seperti Amadeus Cho, salah satu 8 orang terpintar di bumi yang punya kemampuan hypermind yang buatnya bisa membuat kalkulasi tidak terbatas dalam pikirannya. Selain itu, dengan teknologi nanobot, cell hook, dan juga radiasi dari gamma, hal ini kemudian membuat Amadeus juga bisa mempunyai kekuatan super seperti Hulk. Lalu ada Black Widow, aka Natasha Romanoff, mantan agent KGB dan juga super spy dari Black Widow program yang kemudian menjadi agent dari S.H.I.E.L.D. Selanjutnya ada Claire Temple, perawat jenius yang menangani segala macam luka yang selalu membantu para superhero menyembuhkan lukanya. Demolition Man, aka Dennis Dumpy, mantan pegulat profesional yang jadi superhero setelah mendapatkan kekuatan super strength dari eksperimen Power Broker. Diamondback, aka Rachel Layton, mantan pembunuh dari Serpent Society yang kemudian tobat dan jadi vigilante yang membantu Sam Wilson sebagai Captain America yang baru. Selanjutnya ada Sam Wilson, sosok Falcon pertama yang kemudian jadi Captain America menggantikan Steve Rogers setelah Steve Rogers berhenti bekerja untuk pemerintah sebagai Captain America. Berikutnya ada Ironheart, aka Riri Williams, gadis lulusan MIT dan juga tech freak yang mampu membuat suit Iron Man versinya dari sampah teknologi Stark. Miles Morales, sosok Spider-Man penerus dari Peter Parker yang punya kekuatan laba-laba Spider-Man dan juga bioelektrokinesis. Misty Knight, aka Mercedes Knight, mantan polisi NYPD yang kemudian menjadi vigilante dengan tangan bionik dan juga kemampuan expert marksman yang hebat. Nadia Van Dyne, anak dari Hank Pym dan juga mantan agent Red Room yang kemudian mewarisi kostum Wasp dan juga serum Pym Particle. Rage, aka Elvin Halliday, superhero yang punya kekuatan super strength, kulit kebal dan juga healing factor. Patriot, aka Ration Lucas, hero mirip Captain America yang membela komunitas superhero kulit hitam setelah peristiwa ditangkapnya Rage dan juga Sam Wilson. Nova, aka Samuel Alexander, superhero dengan kekuatan kosmik yang menempati posisi Centurion di Nova Corp. Snowguard, aka MK Eliek, seorang superhero dengan kekuatan animal shapeshifting dan manipulasi aurora. Dan terakhir ada Viv, putri sintezoid buatan Vision yang punya kemampuan seperti Vision yang bisa memanipulasi molekul tubuhnya, terbang, solar beam, otak komputer, dan juga proyeksi hologram. Selanjutnya, kalau kita melihat ke komik dan juga seriesnya, Joaquin Torres juga sering diceritakan melawan beberapa villain yang jadi musuhnya saat menjalankan setiap aksi heroiknya, seperti Emery Cobb, aka Bartolome Gallo, seorang mantan polisi Houston yang kemudian menjadi seorang vigilante. Anaconda, aka Blanche Stinsky, pembunuh dan anggota dari Serpent Society yang punya struktur tulang anaconda dan juga tulang adamantium, yang membuat dirinya bisa mempunyai kekuatan super strength dan juga tubuh yang tidak mudah dihancurkan. Asp, aka Cleo Nefertiti, seorang mutant yang punya kekuatan untuk mengeluarkan energy blast yang bisa membunuh dan melumpuhkan musuhnya. Black Mamba, aka Tanya Shilly, salah satu pembunuh dari Serpent Squad yang punya kekuatan untuk memanipulasi Dark Force, membuat ilusi dan juga bernafas dalam air. Black Racer, aka Ariana Sadiki, seorang pembunuh Serpent Squad dengan kekuatan speedster. Boomslang, aka Mark Rimmer, anggota dari Serpent Society yang punya senjata bumerang berbentuk ular. Bushmaster, aka Quincy McCleaver, anggota Serpent Society yang punya tangan bionik dan juga ekor cybernetic dengan bentuk seperti ular. Coach Whip, aka Battery Canner, seorang pembunuh dari Serpent Solution yang ahli menggunakan cambuk sebagai senjatanya. Copperhead, aka David Lover, anggota dari Serpent Society yang punya super suit dengan berbagai macam senjata pelumpuh. Viper, aka Ophelia Sarkisian, mantan agen dari Hydra dan juga anggota Serpent Society yang punya kemampuan untuk tahan dari berbagai macam racun. Cottonmouth,
aka Berkshire Clemens, anggota Serpent Society yang punya rahang bionik dengan kemampuan untuk menghancurkan berbagai macam benda. Death Adder, aka Roland Burrock, manusia yang berubah jadi monster amfibi setelah menjadi objek eksperimen dari Roxxon Oil Company. Dr. Carmelis, ilmuwan jahat dari Powerbrook Inc. yang fokus menciptakan manusia super dan punya kekuatan symbiote Carnage dalam tubuhnya. Eel, aka Leopold Strike, supervillain yang punya kemampuan untuk mengeluarkan listrik dan juga kulit licin seperti belut listrik. Verdelange, aka Teresa Vasquez, anggota Serpent Society yang ahli dalam bela diri dan menggunakan senjata tajam. King Cobra, aka Klaus Voorhees, salah satu pembunuh dari Serpent Squad yang punya kekuatan ular kobra radioaktif yang membuatnya bisa mempunyai kekuatan super strength, super durability, super stamina, bergerak dengan cepat, dan juga energy projection. Lalu ada Prince Python, aka Zelda Dubois, salah satu pembunuh dari Serpent Squad yang punya keahlian akrobatik yang hebat dan juga kemampuan untuk mengendalikan ular. Puff Adder, aka Gordon Freely, anggota Serpent Society dan juga mutant yang punya kekuatan untuk memperbesar badannya dan juga mengeluarkan nafas beracun. Sidewinder, aka Seth Volker, founder dari Serpent Society dan anggota Serpent Squad yang punya kekuatan teleportasi. Rock Python, aka Megula, anggota dari Serpent Society dan juga mutant yang punya tubuh dan kulit sekeras batu. Jordan Dixon, saudara villain Eel yang merupakan original Viper sebelum Ophelia yang merupakan mastermind kriminal dan juga petarung yang handal, di mana dia juga merupakan pendiri dan juga pemimpin dari Serpent Squad. Dan terakhir ada kelompok Flag Smasher, kelompok teroris yang punya tujuan untuk menghapuskan negara dan menjadikan dunia tanpa batas. So itu dia pembahasan kita kali ini tentang Joaquin Torres, dan buat kamu yang ingin mengeksplor lebih dalam tentang karakter yang satu ini, jangan lupa untuk lihat referensi komik dan juga seriesnya ya. Dan kalau kamu punya karakter favorit lainnya yang menarik untuk dibahas di konten selanjutnya, silahkan share juga di kolom komentar. So like, share video ini, dan subscribe untuk konten-konten menarik lainnya. Follow juga akun sosial media kita lainnya untuk hal-hal yang gak kalah seru. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Gue Dika, and keep exploring the universe. Ciao.